Indonesia bukan hanya indah alamnya, tapi juga kaya akan cerita mistis. Dari Sabang sampai Merauke, ada beragam makhluk halus yang menghantui malam. Kita akan membahas satu persatu dalam video series terbaru ini. Jangan lewatkan setiap episodenya. Di jantung Asia Tenggara, di antara pulau-pulau yang membentang dari Indonesia, tersembunyi sebuah legenda yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah kisah tentang makhluk halus yang kehadirannya ditandai dengan tawa cekikikan yang menusuk tulang, sosok wanita cantik berambut panjang yang dikenal dengan nama Kuntilanak. Legenda ini bukan hanya sekadar cerita menakutkan. Ia mencerminkan kepercayaan, nilai-nilai, dan pengalaman masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam gaib. Asal-usul legenda Kuntilanak ini mengarah pada kepercayaan animisme kuno masyarakat Melayu jauh sebelum pengaruh agama-agama besar meresap ke Nusantara. Masyarakat dahulu kala meyakini adanya roh-roh yang mendiami alam sekitar, dan kuntilanak dipercaya sebagai manifestasi arwah gentayangan seorang wanita yang tragis. Kuntilanak dipercaya lahir dari arwah wanita yang meninggal saat mengandung atau melahirkan, terutama jika kematian tersebut terjadi sebelum bayi sempat dilahirkan ke dunia. Dalam kepercayaan ini, kematian tragis dan belum sempurnanya siklus kehidupan menciptakan ikatan kuat antara roh wanita tersebut dengan dunia manusia, membuatnya terperangkap dan bergentayangan. Antropolog Jerman Timo Duille dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kepercayaan kuntilanak berakar dari pandangan masyarakat Melayu yang menghubungkan roh dengan alam dan kepercayaan animisme yang berkembang di Nusantara. Roh perempuan ini kemudian diasimilasi dengan konsep jin hafaf atau jin setan dalam kepercayaan Islam, menciptakan perpaduan antara kepercayaan lokal dan pengaruh agama. Beberapa sumber juga menelusuri jejak kuntilanak hingga mitologi Hindu kuno, khususnya pada sosok Yakshi. Yakshi adalah makhluk supernatural wanita, seringkali berwujud setengah manusia setengah hewan, yang dalam mitologi Hindu dikaitkan dengan kesuburan, alam liar, dan juga dunia roh. Di beberapa daerah, Yakshi diidentifikasi atau diasimilasikan dengan sosok kuntilanak atau Pontianak, menunjukkan adanya pengaruh budaya Hindu dalam perkembangan legenda ini. Ada juga legenda kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kisah mistis yang melingkupi pendirian kota ini pada tahun 1271 oleh Sultan Syarif Abdurrahim menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kota. Konon, saat pembangunan kota dimulai di antara pertemuan Sungai Kapuas dan Sungai Landak, gangguan dari makhluk halus, terutama kuntilanak, sangat sering terjadi. Para pekerja proyek dan penduduk yang baru datang seringkali diteror oleh penampakan sosok wanita berambut panjang dan suara tangis serta tawa yang menghantui malam. Untuk mengatasi gangguan ini, Sultan Syarif Abdurrahim diceritakan memerintahkan penembakan meriam ke arah sumber suara-suara misterius tersebut. Legenda inilah yang kemudian mengaitkan nama kota Pontianak dengan makhluk halus ini. Lalu, bagaimana kita mengenali kuntilanak? Deskripsi tentang wujudnya telah menjadi standar dalam legenda urban di Nusantara. Kuntilanak umumnya digambarkan sebagai wanita dengan kecantikan yang memukau, namun pucat dan dingin. Rambutnya panjang, hitam, dan terurai, menutupi sebagian wajahnya, menambah kesan misterius dan menakutkan. Ia selalu mengenakan gaun putih panjang yang seringkali tampak lusuh dan kotor, melambangkan kematian dan dunia lain. Dalam cerita rakyat Melayu, terdapat ciri khas tambahan yang lebih mengerikan. Punggung kuntilanak yang berlubang menganga. Lubang ini konon menjadi sumber kekuatannya, sekaligus simbol dari kematian dan kehampaan yang dibawanya. Namun, ciri yang paling ikonik dan tak terlupakan dari kuntilanak adalah suaranya. Tawa cekikikan yang melengking, tinggi, dan menusuk telinga, menjadi pertanda kehadirannya yang selalu membawa kengerian. Suara tawa ini seringkali terdengar dari kejauhan, semakin mendekat dan kemudian menghilang secara tiba-tiba, meninggalkan rasa takut dan merinding bagi siapapun yang mendengarnya. Legenda kuntilanak telah melahirkan berbagai kisah populer dan legenda urban yang terus diceritakan dari mulut ke mulut, bahkan di era modern ini.
Salah satu yang paling terkenal adalah kisah tentang kuntilanak merah. Legenda urban ini berkembang di berbagai daerah, menceritakan tentang kuntilanak dengan gaun putih yang ternoda darah, atau bahkan mengenakan gaun merah menyala. Konon, kuntilanak merah adalah arwah wanita yang meninggal dengan dendam membara, seringkali karena menjadi korban kekerasan atau pengkhianatan cinta. Kisah yang populer menceritakan tentang seorang wanita cantik di desa kecil yang menjalin asmara dengan seorang pria. Sang pria, untuk membuktikan cintanya, meminta berhubungan seksual, namun wanita itu menolak karena teguh pada prinsipnya. Penolakan ini membangkitkan amarah sang kekasih yang kemudian melakukan tindakan keji hingga menyebabkan kematian wanita tersebut. Arwah wanita itu kemudian bangkit sebagai kuntilanak merah, penuh dendam dan siap meneror siapapun yang dianggap bersalah. Kisah lain yang sering diceritakan adalah tentang gangguan kuntilanak di rumah-rumah kosong atau rumah tua. Rumah-rumah yang lama tidak dihuni atau memiliki sejarah kelam seringkali dianggap menjadi tempat favorit kuntilanak untuk bersemayam. Kisah pengalaman mistis Brigita Karin di Yogyakarta yang viral di internet menjadi salah satu contohnya. Bersama kakak perempuannya, Karin sering mengalami kejadian aneh di rumah mereka di Bantul. Karin mengaku pernah mengalami ketindihan saat tidur, sebuah fenomena di mana tubuh terasa lumpuh dan sulit bergerak, seringkali disertai halusinasi menakutkan. Legenda tentang kuntilanak dan Sungai Kapuas juga terus hidup hingga kini. Kisah tentang gangguan kuntilanak saat pendirian kota Pontianak masih sering diceritakan, terutama di kalangan masyarakat setempat. Bahkan, beberapa nelayan dan warga yang tinggal di sekitar Sungai Kapuas mengaku pernah mengalami pengalaman mistis terkait kuntilanak. Penampakan sosok wanita di tepi sungai, suara tawa dari kegelapan malam, dan perasaan aneh saat melintasi sungai di malam hari menjadi bagian dari cerita rakyat yang terus diwariskan. Ada pula kisah yang mengaitkan kuntilanak dengan nelayan yang sedang mencari ikan di laut. Dalam cerita ini, kuntilanak terkadang menampakkan diri kepada nelayan yang singgah di pulau-pulau kecil atau pantai terpencil. Penampakannya digambarkan sedang duduk di bebatuan pantai atau berdiri di tepi hutan pulau sambil menggendong bayi. Namun, saat didekati, sosok tersebut akan menghilang secara tiba-tiba atau bahkan berubah menjadi wujud yang menakutkan. Selain kisah-kisah seram, legenda kuntilanak juga diiringi oleh berbagai mitos dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Salah satu mitos yang paling kuat adalah kepercayaan bahwa kuntilanak suka mengganggu wanita hamil, terutama pada kehamilan trimester akhir. Konon, kuntilanak iri dengan kebahagiaan wanita hamil dan berupaya mencuri janin yang dikandungnya. Mitos ini menyebabkan wanita hamil di beberapa daerah seringkali dianjurkan untuk membawa benda tajam seperti pisau, gunting, atau paku sebagai perlindungan diri dari gangguan kuntilanak. Selain wanita hamil, kuntilanak juga dipercaya menyerang anak kecil, terutama balita. Konon, kuntilanak menyukai darah dan daging anak kecil yang dianggap masih suci dan murni. Di beberapa daerah berkembang kepercayaan bahwa kuntilanak menghisap darah manusia di bagian tengkuk seperti vampir. Dalam beberapa cerita, kuntilanak dipercaya dapat ditangkal atau bahkan dilenyapkan dengan menusuk paku ke bagian belakang lehernya. Mitos ini konon berasal dari kepercayaan bahwa paku yang ditusukkan akan mengunci arwah kuntilanak, membuatnya tidak bisa lagi bergentayangan atau bahkan mengubahnya menjadi manusia biasa. Selain itu, dalam tradisi Jawa, wanita hamil dipercaya aman dari gangguan kuntilanak jika selalu membawa paku, pisau, atau gunting saat bepergian sebagai simbol perlindungan dan penangkal kekuatan jahat. Di era modern ini, banyak yang mungkin skeptis dan menganggap kuntilanak hanyalah mitos, legenda urban yang berkembang dari cerita rakyat. Penjelasan ilmiah tentu akan merujuk pada faktor psikologis, budaya, atau bahkan sekadar imajinasi liar manusia. Namun, di sisi lain, jutaan orang di Nusantara masih mempercayai keberadaan makhluk halus ini.
Kisah-kisah penampakan, gangguan, dan pengalaman mistis terus diceritakan, bahkan dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Terlepas dari benar atau tidaknya kuntilanak secara faktual, satu hal yang pasti adalah kekuatan legenda ini sangatlah nyata. Selama berabad-abad, kuntilanak telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan imajinasi masyarakat Indonesia. Ia hadir dalam cerita rakyat, sastra, film, seni rupa, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Jadi, apakah kuntilanak benar-benar ada? Mungkin jawabannya tidak akan pernah kita temukan secara pasti. Namun, satu hal yang jelas, legenda kuntilanak akan terus hidup menghantui malam-malam kita dan memicu imajinasi tentang dunia lain yang mungkin saja lebih dekat dari yang kita kira.